Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik kelas 10 IPS 5 SMA Negeri 8 Tasikmalaya. Bagaimana kabarnya hari ini kalian semua? Semoga kalian selalu sehat, selalu baik, selalu bahagia, dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita masih bisa dipertemukan lagi di pertemuan keempat ini dengan saya di mata pelajaran sejarah Indonesia. Sebelum kita lanjut ke materi, adik-adik yang ada di rumah, silahkan berdoa terlebih dahulu supaya materi yang akan saya sampaikan dan materi yang akan kalian terima bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Rabbal 'Alamin. Berdoa disilahkan. Berdoa cukup. Baik, pada pertemuan minggu lalu, kita sudah membahas mengenai bagaimana proses masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia, bagaimana perkembangan agama Hindu-Buddha di Indonesia, serta apa saja teori-teori yang melandasi masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia. Maka, kali ini, pertemuan hari ini, saya akan membahas mengenai kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia dan lebih memfokuskan kepada satu kerajaan. Ada yang tahu kerajaan apa? Kerajaan terbesar, kerajaan termakmur di Nusantara pada saat itu, Kerajaan Majapahit. Baik, sebelum ke materi, sebelum saya menyampaikan materi, saya akan menayangkan sebuah video singkat mengenai gambaran sejarah singkat Kerajaan Majapahit. Adik-adik semua, tolong mohon disimak video ini. Punya hobi nabung? Biasanya kita nabung di sebuah celengan kan? Nah, ternyata budaya menabung ini sudah ada sejak zaman Majapahit. Majapahit ini adalah kerajaan besar di Pulau Jawa yang berpusat di Jawa Timur Indonesia. Berdiri sekitar tahun 1293 hingga 1500 Masehi. Nah, Majapahit dikenal sebagai kerajaan maritim terbesar di Nusantara. Letak dan lokasi kerajaan Majapahit bermula dari desa kecil di kawasan hutan tarik. Sekarang adalah desa Trowulan, Jawa Timur. Pendirinya adalah Raden Wijaya yang dinobatkan dengan nama Kertarajasa Jayawardana. Penobatan Raden Wijaya menurut Kidung Harsa Wijaya terjadi pada tanggal 15 bulan Kartika tahun 1215 Saka atau bertepatan dengan 10 November 1293. Majapahit berdiri setelah runtuhnya kerajaan Singasari. Nah, nama Majapahit sendiri berasal dari buah maja yang rasanya pahit yang ditemukan oleh anak buah Raden Wijaya. Dalam prasasti Balawi tahun 1305, Raden Wijaya menyatakan dirinya sebagai anggota Wangsa Rajasa. Menurut para raton nih, atau kitab Raja-Raja, Raden Wijaya adalah putra Mahisa Campaka. Yang menurut Nagara Kertagama, nama lain dari Mahisa Cempaka adalah Narasinghar-Murti. Nah, pada masa pemerintahan Raden Wijaya, kerajaan Majapahit menghadapi masalah. Raden Wijaya meninggal dunia pada tahun 1309, yang kemudian diteruskan oleh putranya bernama Jayanegara. Pada masa pemerintahan Raja Jayanegara, kerajaan Majapahit pun tak lepas dari namanya pemberontakan. Pemberontakan Ranggalawe, Sora, dan Nambi, serta beberapa orang terpercaya Kertarajasa memberontak melawannya. Walau pemberontakan itu akhirnya gagal. Pemberontakan Kuti di tahun 1319 adalah pemberontakan yang berbahaya pada saat itu. Kuti adalah pejabat kerajaan yang bertugas mempertahankan kelangsungan tahta kerajaan. Nah, saat masa pemberontakan Kuti, Raja Jayanegara terpaksa menyingkir ke desa Badander. Menyingkirnya raja dikawal pasukan Bayangkari dan perwira yang bernama Gajah Mada. Sebagai perwira yang berbakti pada rajanya dan kerajaannya, Gajah Mada menumpas pemberontakan Kuti. Atas jasanya ini, Gajah Mada diangkat menjadi Patih Kahuripan. Dan 2 tahun kemudian, Gajah Mada diangkat menjadi Patih Kerajaan Kediri. Isi dari Sumpah Palapa, yakni ia baru akan menikmati palapa
atau rempah-rempah yang diartikan kenikmatan duniawi jika telah berhasil menaklukkan Nusantara. Kerajaan Majapahit mencapai puncak keemasannya tahun 1350 hingga 1389 di bawah kekuasaan Hayam Wuruk dan Patih Gajah Mada. Peninggalan zaman kerajaan Majapahit yang bisa ditemukan hingga saat ini adalah Dukuh. Candi ini merupakan candi peninggalan Majapahit yang pertama. Terletak di Desa Berjo, Kecamatan Ngargoyoso, Karanganyar, Jawa Tengah. Berikutnya, Candi Cetok. Ditemukan tahun 1842. Terletak di Dusun Ceto, Desa Gumeng, Kecamatan Jenawi, Karanganyar, Jawa Tengah. Candi ini diperkirakan berasal dari masa akhir keruntuhan Kerajaan Majapahit sekitar abad ke-15 Masehi. Candi Pari diperkirakan dibangun pada masa pemerintahan Prabu Hayam Wuruk tahun 1350 hingga 1389 Masehi. Terletak di Kecamatan Porong, Sidoarjo, Jawa Timur. Candi Jabung. Candi ini terletak di Desa Jabung, Kecamatan Paiton, Probolinggo, Jawa Timur. Dan yang berikutnya adalah Gapura Huruingin Lawang. Terletak di Desa Jadipasar, Kecamatan Trawulan, Mojokerto, Jawa Timur. Gapura ini terbuat dari bata merah dengan tinggi 15,5 meter. Diperkirakan dibangun di abad ke-14 Masehi. Gapura Bajang Ratu terletak di Desa Temon, Kecamatan Trawulan, Mojokerto, Jawa Timur. Menurut Nagara Kertagama, Gapura ini berfungsi sebagai pintu masuk ke dalam bangunan suci yang memperingati wafatnya Raja Jayanegara. Candi lainnya adalah Candi Tikus. Terletak di Trawulan, Dukuh Jambu Mete, Desa Bejijong, Kecamatan Trawulan, Mojokerto, Jawa Timur. Dan yang berikutnya adalah Candi Surawana. Terletak di Desa Canggu, Kecamatan Pare, Kediri, Jawa Timur. Candi ini dibangun untuk memuliakan Brewengker, raja dari Kerajaan Wengker, kerajaan di bawah kekuasaan Majapahit. Nah, Majapahit dan Sumpah Palapa adalah satu dari 1001 sejarah besar di Indonesia. Seru kan sejarah Indonesia? Yuk kenali dan kita jaga sejarah Indonesia. Ya, baik. Alhamdulillah videonya sudah ditayangkan. Semoga video singkat tadi memberikan gambaran kepada kalian secara lebih rinci, lebih singkatnya mengenai Kerajaan Majapahit. Nah, kali ini saya akan memberikan materi mengenai Kerajaan Majapahit lebih rinci. Kerajaan Majapahit. Majapahit adalah sebuah kerajaan yang berpusat di Jawa Timur. Kerajaan Majapahit berdiri sejak abad ke-14 sampai 15 Masehi. Pendiri Kerajaan Majapahit adalah Raden Wijaya. Kerajaan Majapahit adalah kerajaan lanjutan dari Kerajaan Singosari yang runtuh akibat diserang oleh Raja Jayakatwang dari Kerajaan Kediri pada tahun 1292. Pada saat runtuhan Kerajaan Singosari, salah seorang menantu dari Kerajaan Singosari, yaitu Raden Wijaya, ia berhasil lolos dan melarikan diri dari kejaran musuh. Raden Wijaya, yang pada waktu itu merupakan pemimpin tentara Singosari, terpukul mundur. Kemudian Raden Wijaya bersama para pengikutnya mengungsi ke desa Kudadu untuk meminta bantuan kepada Wirajaja. Wirajaja ini adalah seorang bupati dari Sumeneb. Dengan bantuan Wirajaja, Raden Wijaya kemudian menyusun rencana untuk merebut kembali kekuasaan dari tangan Jayakatwang, yaitu Raja Kediri. Karena Raden Wijaya adalah seorang rakyat dari Kerajaan Singosari, maka ia tidak diizinkan oleh Raja Kediri untuk tinggal di Sumeneb. Namun, berkat bantuan Bupati Sumeneb yaitu Wirajaja, akhirnya Raden Wijaya dapat diterima di Kediri dan mengabdi kepada Jayakatwang, yaitu Raja Kediri. Karena kesungguhannya dalam pengabdian kepada Raja Kediri tersebut, Raden Wijaya mendapatkan hadiah dari Raja Kediri, yaitu berupa hutan lebat yang bernama Hutan Tarik. Ketika sedang membangun daerah yang masih berhutan tersebut,
banyak ditemukan pohon maja dengan buahnya yang terasa pahit. Maka daerah itu diberi nama Majapahit, yang memiliki arti banyaknya buah maja yang terasa pahit. Disinilah kemudian berdirinya pusat kerajaan Majapahit dengan raja pertamanya Raden Wijaya pada tahun 1293 Masehi. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai raja-raja kerajaan Majapahit. Yang pertama, tapi untuk raja-raja saya akan membahas beberapa, dimulai dari Raja Kediri hingga Raja Keemasan. Yang pertama, Raden Wijaya dengan gelar Kertarajasa Jayawardana. Beliau memimpin dari tahun 1293 hingga 1309 Masehi. Di kerajaan Majapahit yang baru dibangun ini, Raden Wijaya berusaha untuk mengambil hati para penduduknya, terutama orang-orang yang datang dari Tumapel dan Daha. Di Madura, Adipati Wirajaja sudah bersiap dengan tentaranya untuk datang ke Majapahit. Bertepatan dengan selesainya persiapan para tentara Wirajaja, tentara Mongol yang dikirimkan oleh Kubilai Khan telah sampai di Pulau Jawa. Tentara Mongol ini dipimpin oleh Sinpi, Kaushing, dan Ikmes. Kedatangan tentara Mongol ini merupakan kesempatan yang sangat baik bagi Raden Wijaya dan Wirajaja. Pimpinan tentara Mongol belum mengetahui adanya perubahan politik di Pulau Jawa ini. Setelah mereka bertemu dengan Raden Wijaya, barulah mereka mengetahui bahwa Raja Kertanegara yang merupakan raja dari kerajaan Singosari sebelumnya sudah tidak ada dan dibunuh oleh Raja Jayakatwang dari kerajaan Kediri. Mereka kemudian mengetahui pula bahwa Singosari sudah dikuasai oleh Kediri. Pasukan Raden Wijaya dan tentara Madura yang dipimpin oleh Wirajaja kemudian menggabungkan diri menjadi tentara gabungan. Jadi mereka bersatu, yaitu tentara Mongol dan tentara Raden Wijaya serta tentara Wirajaja, mereka bergabung menjadi satu untuk menyerang kerajaan Kediri. Dalam pertempuran ini, kerajaan Singosari dapat dikalahkan dan Raja Jayakatwang diasingkan oleh tentara Mongol lalu dibunuh oleh tentara Mongol. Dengan dikalahkannya Singosari oleh tentara gabungan, maka hancurlah kerajaan, dengan dikalahkannya Kediri oleh tentara gabungan, maka hancurlah kerajaan Kediri. Setelah perang melawan Raden Wijaya dan Wirajaja, Raden Wijaya kemudian berbalik memukul para tentara Mongol dengan tipu muslihatnya. Lebih dari 3.000 tentara Mongol dapat dibinasakan oleh pasukan Raden Wijaya dan sisanya mereka kembali ke negaranya. Raden Wijaya kemudian dinobatkan menjadi Raja Majapahit dengan gelar Sang Ayam Jantan dari Timur, bergelar Kertarajasa Jayawardana. Selanjutnya Jaya Negara Wiradagopala pada tahun 1309 dan sampai dengan 1328. Sepeninggalnya Raden Wijaya, jadi Jaya Negara ini merupakan anaknya dari Raden Wijaya. Sepeninggalnya Raden Wijaya pada tahun 1309, putranya Jaya Negara menaiki tahta kerajaan dengan bergelar Wirandagopala. Berbeda dengan ayahnya yang sangat pemberani dan bijaksana, Jaya Negara ini merupakan raja yang lemah. Masa pemerintahannya diserang oleh serentetan pemberontakan-pemberontakan. Benih pemberontakan ini sebenarnya sudah ada pada masa kerajaan ayahnya, yaitu Raden Wijaya. Namun, para pemberontak ini baru menghendaki pemberontakan pada masa Jaya Negara, karena Jaya Negara ini merupakan seorang raja yang lemah dan kurang menguasai masalah pemerintahan, dan lebih mengutamakan hawa nafsunya, sehingga para pejabat kerajaan menjadi perhatian. Ini adalah beberapa pemberontakan-pemberontakan pada masa pemerintahan Jaya Negara, dimulai dari tahun 1217 hingga 1223 dan hingga 1224 dan diakhiri dengan pemberontakan dengan peristiwa Tanca
Peristiwa Tanca ini adalah peristiwa meninggalnya Jayanegara. Pada pemerintahan Jayanegara, muncul tokoh yang disebut Gajah Mada. Setelah terjadi peristiwa Badander, ia diangkat sebagai patih di Kahuripan. Gajah Mada ialah seorang pemimpin pasukan pengawal raja. Ia berbadan gagah, muda, perkasa, satria, dan tak mempan oleh senjata. Jayanegara dibawa lari mengungsi oleh Gajah Mada, diikuti oleh para prajurit pengawal raja yang masih setia. Gajah Mada di tempat persembunyiannya meminta izin untuk membantu Jayanegara, membantu pengawal-pengawal, membantu para prajuritnya untuk kembali menyerang pemberontakan-pemberontakan yang terjadi. Jadi, pada saat pemberontakan-pemberontakan itu, Gajah Mada membawa lari Jayanegara untuk mengungsi terlebih dahulu supaya aman. Lalu Gajah Mada ini menyerang dengan prajurit-prajuritnya, menyerang pemberontakan-pemberontakan hingga akhirnya pemberontakan yang terakhir tadi dapat dikalahkan. Dan akhirnya Jayanegara kembali ke Kerajaan Majapahit memimpin Kerajaan Majapahit. Kematian Raja Jayanegara terjadi ketika barisan prajurit dari Sedeng berhasil memporak-porandakan desa-desa rakyat jelata di desa-desa. Sri Jayanegara terlambat menyiapkan pasukan dan bahkan sedang menderita sakit. Jayanegara meninggal dibunuh oleh Ratanca, seorang tabib kerajaan yang memiliki dendam kepada Jayanegara. Tanca kemudian dibunuh pula oleh Gajah Mada. Peristiwa pembunuhan Jayanegara ini dikenal sebagai peristiwa Tanca, Ratanca. Jadi, Raja Jayanegara ini meninggal akibat dibunuh oleh seorang tabib kerajaan bernama Ratanca yang memiliki dendam kepada Raja Jayanegara. Selanjutnya ada Tribuana Tunggadewi yang bergelar Jaya Wisnuwardani pada tahun 1328 hingga 1350. Raja Jayanegara ini tidak memiliki seorang putra. Sepeninggalnya beliau, tahta kerajaan Majapahit diduduki oleh adik perempuannya yang bernama Tribuana Tunggadewi. Ia memerintah cukup lama, sekitar 22 tahun. Tribuana Tunggadewi, meskipun ia seorang wanita, tetapi benar-benar mahir dalam pengetahuan serta segala keutamaan. Tribuana Tunggadewi dibantu oleh seorang patih yang sudah tua dan berpengalaman bernama Ki Arya Tadah. Patih Mangkubumi Arya Tadah merasa sudah cukup dalam mengabdi kepada Tunggadewi. Maka gelar Patih Mangkubumi ini diserahkan kepada Gajah Mada. Di tengah upacara agung, penobatan Patih Mangkubumi Gajah Mada yang disaksikan para pejabat, Gajah Mada ini mengucapkan sumpah setia yang bunyinya seperti ini. Lamun huwus kalah Nusantara, isun amukti palapa. Lamun huwus kalah ring gurun, ring seram, ring Tanjung Pura, ring Harum, ring Pahang, Tempo, Bali, Sunda, Palembang, tumasik samana isun amukti palapa. Sumpah ini disebut sumpah palapa. Dan sampailah saatnya Sri Ratu Tribuana Tunggadewi turun tahta dan digantikan oleh putranya Hayam Wuruk. Nah, pada pemerintahan Hayam Wuruk inilah Kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaannya. Hayam Wuruk memerintah dengan gelar Raja Sanagara dari tahun 1350 hingga 1389. Hayam Wuruk memerintah dengan gelar Raja Sanegara dengan patihnya seorang Gajah Mada. Dengan bantuan patih Gajah Mada, Raja Hayam Wuruk membawa kerajaan Majapahit ke puncak kebesarannya, ke puncak kejayaannya. Dari pemerintahan Prapanca yang dikemukakan di dalam Kakawin Nagara Kertagama, kita dapat mengetahui bahwa pada zaman Hayam Wuruk, daerah-daerah yang di bawah pengaruh kekuasaan Majapahit itu sangat luas. Daerah pengaruh kekuasaan Majapahit ini meliputi hampir seluas negara Indonesia sekarang. Jadi, sudah terbayangkan sangat luas, sangat besar kekuasaan Majapahit waktu itu. Seperti halnya Gajah Mada, bercita-cita pula untuk mengadakan perluasan wilayah dan kekuasaan Majapahit sampai keluar Jawa.
Ia menginginkan kerajaan Majapahit menjadi kerajaan yang besar dan berkuasa. Pada tahun 1357 Masehi terjadi peristiwa Pabubat. Pada waktu itu, Raja Hayam Wuruk bermaksud hendak menikahi Putri Sunda sebagai permaisurinya. Setelah Putri Sunda Dyah Pitaloka dan ayahnya Sri Baduga Maharaja bersama para pembesar Sunda datang di Majapahit, dengan tipu muslihat Gajah Mada, mereka dibinasakan secara kejam di lapangan Bubat. Gajah Mada tidak menghendaki perkawinan Raja Hayam Wuruk dengan Putri Sunda itu dilangsungkan begitu saja. Ia menghendaki agar Putri Sunda ini diserahkan atau dipersembahkan kepada Raja Majapahit. Setelah peristiwa Bubat ini, Raja Hayam Wuruk akhirnya menikah dengan Parameswari. Dari perkawinannya dengan Parameswari, Hayam Wuruk mempunyai seorang putri bernama Kusuma Wardani. Dalam tahun 1355, Sang Prabu Hayam Wuruk menganugerahkan sebidang tanah kepada Gajah Mada, letaknya di antara Pasuruan dan Probolinggo di pegunungan Kaki Tengger. Daerah itu dijadikan daerah perdikan dengan diberi nama Madakaripura, artinya tempat suci Gajah Mada. Gajah Mada banyak berdiam diri sejak peristiwa Bubat. Setelah beberapa lama, Gajah Mada menderita sakit dan meninggal pada tahun 1364. Sang Prabu Hayam Wuruk sangat sedih ketika kehilangan patih Gajah Mada, sehingga 3 tahun mengalami kekosongan. Akhirnya Sang Prabu menunjuk Gajah Enggon untuk menduduki jabatan patih Amangkubumi. Pada tahun 1389, Raja Hayam Wuruk meninggal dan dikemayangkan di daerah Brebek, Kediri. Nah, tadi saya sudah membahas 4 raja dari Kerajaan Majapahit, dari raja yang mendirikan Kerajaan Majapahit sampai raja yang mengalami keemasan. Nah, ini adalah urutan raja-raja dari yang teratas sampai terbawah, diawali dengan Raden Wijaya, pendiri Kerajaan Majapahit, dan diakhiri oleh Kertabumi, masa keruntuhan Majapahit. Selanjutnya adalah peristiwa penting di Majapahit, yaitu ada Perang Pasundan Bubat. Perang ini adalah perang antara Kerajaan Sunda Pajajaran dengan Kerajaan Majapahit. Jadi Kerajaan Sunda ini memiliki seorang raja yang bernama Raja Galuh. Ia memiliki seorang putri yang sangat cantik jelita bernama Dyah Pitaloka. Hayam Wuruk bermaksud untuk meminang putri dari Kerajaan Sunda ini, yaitu Putri Dyah Pitaloka yang sangat terkenal dengan kecantikannya. Ayah Hayam Wuruk mengutus Patih Gajah Mada untuk meminang sang putri, dan pinangan itu diterima. Pada saat Raja Galuh dan putri beserta para pengikutnya datang ke Majapahit, pada saat di lapangan Bubat, tiba-tiba Patih Gajah Mada ini menyerang para rombongan dari Sunda. Patih Gajah Mada ini mencampuri urusan perkawinan dengan urusan politik. Patih Gajah Mada ingin kerajaan Sunda ini mengakui bahwa kerajaan Majapahit adalah kerajaan terbesar. Jadi Patih Gajah Mada ini menginginkan Dyah Pitaloka ini disembahkan kepada Raja Majapahit. Karena ucapan Gajah Mada ini, Raja Galuh pun merasa tersinggung perasaannya. Akhirnya perang itu tidak dapat dihindarkan. Raja Galuh, Dyah Pitaloka, dan prajurit Galuh meninggal. Dan akhirnya Hayam Wuruk menikah dengan Paramesri. Runtuhnya Kerajaan Majapahit. Ada beberapa sebab yang mengakhiri
Kerajaan Majapahit. Yang pertama, Gajah Mada lupa akan sejarah yang dialami dirinya. Sewaktu muda, Patih Gajah Mada ini dididik oleh Arya Tadah sebagai wakil angkatan tua. Tetapi setelah Gajah Mada berkuasa, ia lupa akan amanat itu, sehingga akhirnya ia lalai. Kemudian kedua, Raja dan Adipati Jawa dan di luar Jawa sudah tidak merasa adanya ikatan dengan Kerajaan Majapahit. Mereka bebas dari kekuasaan Majapahit. Jadi karena tokoh-tokoh yang kuat di kerajaan Majapahit ini sudah tidak ada, akhirnya raja-raja dan adipati yang berada di bawah kekuasaan Majapahit mereka melepaskan diri. Kemudian terjadinya perang Parikrek, perang persaudaraan antara Wirakamawardhana dan Wirabumi. Perang ini disebut melemahkan kejayaan Majapahit karena akibat perang ini ekonomi Majapahit menjadi merosot. Anggaran ekonomi ini dipakai untuk menganggarkan peperangan hingga akhirnya rakyat merasa sudah tidak dipentingkan lagi, sehingga urusan ekonomi rakyat terbengkalai. Kemudian perdagangan Majapahit mundur dan digantikan oleh Selat Melaka, dan terakhir agama Islam berkembang. Jadi setelah agama Islam berkembang, kerajaan Majapahit pun runtuh. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Materi terakhir ini, jadi ini adalah pertemuan terakhir dengan saya di mata pelajaran sejarah Indonesia. Semoga selama beberapa pertemuan ini, semoga di beberapa pertemuan sebelumnya, kalian dapat menerima materi yang telah saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Alhamdulillah, terima kasih juga kepada Bapak Acep yang telah mengizinkan saya untuk mengisi beberapa pertemuan. Terima kasih kepada adik-adik semua. Semoga adik-adik semua selalu sehat, selalu bahagia, dan selalu ada dalam lindungan Allah. Selalu taati protokol dan jaga kesehatan. Baik, sekali lagi, terima kasih banyak untuk semuanya, untuk sebulan ini, untuk 4 pertemuan ini. Semoga di lain waktu, di lain kesempatan, kita dapat bertemu kembali secara langsung. Kita dapat melakukan silaturahmi secara langsung dan bertemu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.